kita akan mulai. Jadi pelatihan belajar ID ini terselenggara oleh, jadi saya akan ulangi lagi, pelatihan belajar .id ini terselenggara oleh yang pertama Google for Education Partner, ya, ada Revo Indonesia, ada Perkumpulan Dharma Putri yang menaungi kami semua sekolah-sekolah, jadi ada SDK Santa Maria 1 Malang dan ada beberapa sekolah yang sudah bergabung di pelatihan kali ini. Nah, pada pelatihan kali ini juga tidak hanya dari Malang Raya ataupun Jawa Timur saja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Riau. Nah, kita semua patut bersyukur bersama berkumpul dengan guru-guru dan karyawan hebat dalam ruangan virtual ini. Baik, tanpa menunda-nunda waktu, kita lanjutkan materi hari ini. Sudah semangat Bapak Ibu ya? Wah, semangat. Oke, baik. Kalau kemarin kita telah bersama membahas tentang Gmail dan Google Drive. Fungsinya apa? Menyimpan, membagikan, download, upload, serta mengelola data di Google Drive. Wah, dari Tuban hadir Pak. Siap. Oke, mantap. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet. Nanti saya akan 30 menit bersama dengan Bapak Ibu berkolaborasi menggunakan Google Doc, atau di situ kalau di Office itu biasa kita menggunakannya yaitu Word, ya. Nanti akan bersama Pak Ari di Google Slide, kalau biasanya di Office itu adalah PowerPoint, ya. Nanti bersama dengan Pak Indra yaitu Google Sheet, ya. Biasanya kalau di Office itu adalah Excel. Nah, ini sangat menarik. Kita nanti akan berkolaborasi bersama. Jadi Bapak Ibu di rumahnya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing, kami di sini, kami di Malang. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi. Sejauh mana sih kita bisa berkolaborasi gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang Google Dokumen. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nanti yang akan kita dapat dari sesi Google Dokumen ini adalah satu, bagaimana membuat dokumen baru. Ya, bagaimana cara membuat dokumen baru. Yang kedua, bagaimana membagikan dokumen atau biasanya share dokumen. Ya. Yang ketiga, bagaimana sih kita sambil kolaborasi, sambil bisa chat dengan yang kita ajak kolaborasi. Jadi nanti saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berkolaborasi, tetapi juga masih bisa chatting ya, bisa chatting di dalam kolaborasi itu. Bagaimana caranya? Ya. Yang keempat adalah kita diajak untuk memberikan komentar. Bagaimana sih kalau nanti anak mengerjakan tugas dan kita komentari bagaimana? Ya, caranya bagaimana sih? Sulit apa tidak ya? Nah, nanti kita akan lihat. Terus yang terakhir, menyisipkan gambar pada dokumen. Nah, nanti sudah kami siapkan tutorial Google Dokumen, dapat dilihat di sini. Bapak Ibu tinggal klik di sini, ya. Di sini itu langsung kemana-mana, gitu ya. Nah, itu. Kalau Doraemon itu pintu kemana saja, gitu ya. Jadi itu bisa kemana-mana. Di situ ada banyak hal, bagaimana mengubah tampilan, bagaimana membuat, bagaimana menyisipkan ataupun membuat, mencari dan mendownload file, cara menggunakannya bagaimana, ini semuanya ada. Tinggal klik kata di sini tadi. Ya, jadi tidak usah resah, tidak usah bingung, nanti banyak yang bisa dieksplor. Ya. Oke, ini nanti juga berlaku untuk slide dan split sheet ataupun sheet. Gitu ya. Baik, kita langsung saja, kita langsung buat Google Dokumen. Bagaimana sih kita membuat Google Dokumen? Ya, kita membuat Google Dokumen ini cukup gampang.
Ya, kan kemarin sudah bersama-sama belajar cara membuat ataupun membuka Google Drive, gitu ya. Semuanya ada di Google Drive. Jadi kalau saya bayangkan, ya, saya bayangkan itu adalah saya beri gambaran. Google Drive ini adalah rumahnya, ya. Gmail itu adalah pintu masuknya, ya. Di dalam Google Drive ini terdapat banyak hal. Nah, salah satunya ini ada Google Dokumen, ada Google Sheet, ada Google Slide, ada Google Form, ada Google macam-macam di sini, ya. Ada more kan di sini, banyak sekali, ya. Nah, kita dalam sesi 30 menit ini akan bersama-sama belajar Google Dokumen. Mari kita buat saja. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik baru, ya. Kita klik baru. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kemarin sudah diberikan contoh, bisa klik baru atau klik kanan, boleh. Ya, kita hari ini coba yang baru. Kita buat Google Dokumen. Nah, di sini ada panah ke kanan, kita bisa memilih dokumen kosong atau dari template. Dari template itu berarti yang sudah disiapkan. Nah, kita coba kolaborasi dengan yang kosongan dulu ya. Oke, ini yang template ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ulang, kita buat yang kosongan. Google Dokumen, setelah itu dokumen kosong. Oke. Baik, sudah selesai. Inilah yang disebut Google Dokumen. Pasti Bapak Ibu tidak asing, oh alah itu yang namanya Google Dokumen. Sama seperti Word. Ya, kalau biasanya Bapak Ibu ngetik itu kan di Word. Nah, sekarang bisa ngetik di Google Dokumen. Kelebihannya apa? Kalau kita ketik terus lupa menyimpan, aman. Langsung tersimpan sendiri. Mati lampu, aman. Ya. Ngetik dari HP bisa. Ya, ngetik dari HP terus kita gunakan di komputer atau laptop sangat-sangat bisa. Jadi tidak perlu copy paste. Ya. Oke. Baik, kita sekarang lihat di sini dulu. Yang di atas ini adalah ada tulisan dokumen tanpa judul. Inilah yang harus diubah. Ini nama dokumen kita apa? Ini harus tahu dulu. Ya, nama dokumen kita apa? Kita harus tahu dulu. Nah, kita misalnya hari ini kan akan kolaborasi bersama. Kita tulis di sini, kolaborasi ya belajar.id. Ya, kolaborasi belajar.id. Oke. Di sini akan ada tulisannya ya dalam drive saya. Berarti ini semuanya tersimpan di drive saya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Kita akan segera berkolaborasi, ya. Kita akan segera berkolaborasi. Nah, oke, kita akan berkolaborasi. Caranya cukup gampang. Nanti di sini akan kami buatkan tabel. Jadi, cara membuat tabel bagaimana? Kita ulang, enggak? Ya, sisipkan, cara membuat tabel sisipkan, terus tabel, nah kita pilih satu atau dua. Ya, sebanyak mungkin bisa. Ya, kita buat 4 saja ya. Oke, yang pertama adalah nomor. Misalnya, yang di sini yang pertama nomor. Di sini nama lengkap. Sampingnya kita tuliskan nama lengkap. Di sampingnya lagi adalah asal sekolah. Nah, misalnya di kanannya lagi adalah nama buah kesukaan, misalnya. Ya, kalau makanan nanti jadi lapar ya, buah dulu aja. Ya, nama buah kesukaanku gitu ya. Buah kesukaan. Nah, nanti wajib
menunjukkan gambarnya juga. Nah, di Google Doc ini sangat-sangat apa ya istilahnya enak sekali. Ya, nggak usah download gambar ya. Nanti akan saya ajari. Oke, kita akan berkolaborasi. Baik, saya akan contohkan. Nomor satu adalah saya dulu ya. Nomor satu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja ya. Kita rapikan dulu ya. Oke, nomor satu. Nomor satu, nama lengkap. Wanarian Mukti Cahyo. Ya, Wanarian Mukti Cahyo. Aku rangkain ini saya. Apa-apa. Asal sekolah SD Katolik Santa Maria 1 Malang gitu ya. Santa Maria 1 Malang. Nah, buah favorit saya adalah buah pisang misalnya ya. Saya tulis saja buah pisang. Ya, buah pisang. Nah, di bawahnya pisang ini saya mau memasukkan gambarnya pisang. Bagaimana cara menambahkan dengan gampang? Ya, di Google Dokumen ini ada, ya kalau saya dari tadi menyebutkan kantong ajaibnya Doraemon gitu ya. Di bawah ini ada gambar bintang ya, pelajari tulisannya. Diulang ya, di bawah ini ada pelajari ya. Di paling bawah pojok ya ada tulisan pelajari. Wah, ini keren sekali nih. Ya, ini yang tidak ada di Office ini. Ya, pelajari diklik. Oke, oke, Pak jangan cepat-cepat. Ya, saya ulangi ya. Oke. Sudah setelah jadi seperti ini ya, di bawah ini ada tulisan pelajari. Ya, gambar bintang. Inilah yang ajaib. Ya, nanti kita bisa cari banyak hal di sini. Ya, pelajari. Oke, kita klik pelajari. Nah, terus di sini ada telusuri dokumen. Ketik saja di sini, pisang. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita mencarinya gambar, ya klik yang gambar. Cari pisang yang paling bagus. Ya, kita cari pisang yang paling bagus. Nah, yang atas saja. Ya, yang paling atas ini aja. Nah, dipilih, setelah itu tinggal klik sisipkan. Di atas ini ada tulisan sisipkan. Nah, sudah jadi deh. Pisangnya sudah tertempel di situ. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ini. Di sini ada di atasnya gambar itu di pojok itu ada tandanya plus. Ya, itu tinggal diklik plus coba. Munculnya apa? Langsung. Tidak usah download lagi, tidak menu-menui laptop. Wah, enak sekali ternyata. Nah, gambar bisa dimasukkan dengan cepat. Ya, oke. Oke, silakan di sini disilang. Lagi kalau sudah selesai ini tinggal disilang. Oke. Tolong ulangi Pak Wana, siap. Saya ulangi ya. Tenang saja, saya akan ulang ya. Baik, bagaimana cara gampang? Ya, cara gampangnya bagaimana? Di bawah ini ada tanda bintang, pelajari. Bawah pojok, ya, bawah pojok, ya, bawah pojok kanan ada pelajari. Silakan diklik, ya. Setelah itu di atas ada tulisannya telusuri dokumen Anda dan web. Silakan diketik apa yang dicari. Nanti kalau Bapak Ibu mencari pisang ya ketik aja pisang. Kalau sukanya durian ya jangan ketik pisang ya. Jadi kalau sukanya durian ya diketik durian. Tuh. Nah, nanti terus setelah diketik seperti itu di enter. Nah, terus di sini mesti ada pilihan, ada web, ada gambar, ada drive. Pilih yang gambar. Ya. Oke. Setelah ketemu gambar, tinggal dilihat di pojok gambar itu mesti ada tanda plus seperti ini. Ya, ada tanda plus seperti ini. Silahkan diketik ataupun diklik. Itu ada tulisannya sisipkan gambar. Silahkan diklik. Pisangnya langsung berpindah ke tabel yang kita buat.
Ya, oke, silakan disilang. Nah, itu cara yang pertama. Ya, saya rasa cara pertama saja dulu, biar enak dulu ya. Tidak usah cara yang banyak-banyak. Ya, cara ini saja. Ya, silakan di plus. Di plus. Nah, oke, disilang setelah itu. Oke, setelah ini kita akan segera berkolaborasi supaya banyak praktek ya, supaya banyak praktek. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi? Ini kita bisa berkolaborasi seakan-akan kan hari ini kami tutornya Bapak Ibu sebagai yang ikut tutornya gitu ya, yang mengikuti. Maka kalau simulasi di kelas kan guru dan murid. Nah, guru misalnya membuatkan ini bagaimana diberikan kepada siswa? Ya, bagaimana ini diberikan kepada siswa? Ya, bagaimana ini diberikan kepada siswa? Caranya adalah klik bagikan. Ya, klik bagikan. Ulang ya, saya ulang sekali lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita? Ya, caranya adalah klik bagikan. Nah, oke. Setelah itu kita bisa membagikannya melalui email atau kita bisa membagikannya ini kalau email ya. Sekarang kalau link bagaimana supaya enak? Kalau link caranya cukup di sini ada tulisannya saling link. Tapi mohon perhatian kita semuanya. Ini yang saya harus garis bawahi. Di sini ada tulisannya dibatasi. Hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan email pribadi, saya kirim link ini, pasti nanti langsung komen kirim ke saya. Pak, saya tidak bisa membuka linknya. Ya. Bagaimana supaya link ini bisa dibuka oleh semua orang? Kita klik, ubah ke link, ini diklik. Nah, di sini ada keterangannya, ada panah ke bawah, ya, diganti siapa saja yang memiliki link. Saya ulang, ya, saya ulang ya. Kita ulang mulai dari awal. Bagikan, ya. Setelah itu, di sini sudah siapa saja kan? Di sini sudah siapa saja yang memiliki link. Kita ganti misalnya. Bagaimana cara menggantinya? Di sinilah Bapak Ibu. Nah, siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kalau dibatasi berarti tidak bisa berkolaborasi. Kalau misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SD, hanya satu domain ini saja yang bisa berkolaborasi. Nah, kalau email pribadi nggak bisa. Kalau menggunakan siapa saja, itu bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Nah, pengakses lihat saja ini harus diubah menjadi editor. Ya, setelah itu kita salin link, selesai. Kirimkan ke peserta didik kita. Kirimkan ke siswa-siswi kita.